Ladies and gents, Sobadista, I welcome you back to the coolest podcast in the town. Welcome to Dista Podcast. And today, you're with me, Asfa Al-Farizi, and today we'll have a very special interview with a symphonic deathcore band. And I'm pleased to welcome Eden Adversary. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat, syukurlah sehat. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih udah mau datang ke sini bersama kami di Dista Podcast yang ini diadakan oleh UKM Radio Dista FM yang itu terletak di UIN dan Universitas Surakarta. Kebetulan. Masnya tadi dari mana nih by the way? Dari rumah jalan-jalan. Udah keliling kemana aja? Ya paling ya makan aja di sekitar rumah. Oke, mungkin banyak dari juga Sobadista atau Sobadista adalah nama dari pendengar kita Sobadista yang mungkin masih sangat awam atau bahkan belum tahu sama sekali tentang musik-musik metal gitu. Aku rasa sangat mungkin sedikit banget yang belum tahu dan pasti pada penasaran karena telah hadir di sekitar kita di sini ada Eden Adversary yang mungkin boleh jelasin dulu Mas gimana dulu bisa terbentuk gitu. Terbentuknya awal ya? Terbentuknya awalnya. Band ini sebenarnya terbentuk awalnya sama dua orang. Saya dulu, sama vokalis. Oke. Itu dua orang itu niatnya bikin band deathcore pada awalnya dengan tema dan visual yang seperti saat ini. Itu dulu niatnya hanya untuk band project internet saja. Jadi kita cuma bikin project terus karya-karyanya diupload di digital platform gitu aja. Tapi seiring perjalannya waktu, akhirnya kita memutuskan untuk kenapa nggak jadikan band sekalian. Iya, menjadi format band. Akhirnya kita cari personil, yang dapat drummer, dulu basisnya yang lama, terus sama gitaris dan dulu kita juga pernah punya keyboardis pada saat itu. Itu sekitar tahun berapa itu dulu? Itu awal 2019 akhir ya. Untuk karyanya kita rilis di 2019 akhir di Desember. Terus untuk prosesnya itu kita mungkin terbentuk itu di pertengahan tahun 2019. Oh ya, berarti sempat juga melewati COVID ya? Iya. Okay. Karena pada saat itu kan kita ya namanya bikin band kan nggak tahu ya kalau ada namanya pandemic outbreak seperti itu ya, akhirnya kita mau nggak mau ya nggak bisa manggung juga secara live seperti itu. Jadi setelah bikin karya diupload udah jadi konsep secara matang dan lain-lain ya, akhirnya kita nggak ada kesempatan untuk manggung gitu. Selama berapa tahun selama COVID ini selama 2021 atau dulu? Sampai 2021 sempat ada manggung sekali. Itu pun di luar kota ya? Itu pun di luar kota di daerah Semarang dan itu pun eventnya underground. Jadi kucing-kucingan juga sama itu ya. Apa dulu ya? Satgas ya. Wah. Tapi saat itu sudah jumlah personel sudah sebanyak sekarang atau masih beberapa aja? Dulu malah lebih banyak karena dulu kan ada keyboardis. Iya. Ada 6 orang dulu. 6 orang. Sekarang jadi 5. Yang ada di sini ada 3. Iya. Soalnya yang gitaris satunya kita ada di luar kota. Domisili dia di luar kota. Jadi agak susah sih kalau ketemu. Tapi seperti yang kita tahu ya, di kalangan masyarakat juga musik deathcore ini masih menjadi musik yang belum seluas musik pop atau mungkin soft rock yang lain gitu. Nah, dulu perjalanan untuk menemukan orang-orang itu seperti apa Mas? Atau ada komunitas sendiri yang nyari gitu? Kalau untuk personil kami ini sebenarnya kita ketemu dari lingkungan teman-teman aja, circle pertemanan gitu ya. Jadi karena kita lahir dari circle band-bandan pencinta musik seperti itu ya, kita akhirnya cari orang yang kira-kira siapa satu frekuensi sama kita gitu. Ya akhirnya ya kalau pada zaman dulu ketemunya ya personil lama itu 2 terus dan
sampai formasi yang sekarang itu kita ada masuk gitaris baru untuk di bagian lead gitaris itu juga termasuk proses pada saat itu, soalnya kan apa ya, untuk menemukan orang yang klop sama musik seperti ini kan juga nggak banyak sebenarnya. Betul ya. Oh, berarti memang dari lingkungan pertemanan aja ya. Iya. Gitu ya. Oke, tapi untuk secara konsistensi nih Mas, emang dari dulu sampai sekarang tetap sama atau mungkin ada yang merasa karena nggak close friend terus kemudian keluar atau pindah gitu? Untuk personilnya, Iya. kalau personilnya itu beberapa yang sudah memutuskan untuk berhenti itu karena kebanyakan kesibukan pribadi, ya, kesibukan keluarga, terus bekerja dan lain-lain seperti itu. Udah sulit lah spend waktu buat ngeband itu susah. Spending waktu untuk berkarya ngeband ini udah susah, jadi mereka akhirnya memutuskan untuk rehat dulu seperti itu. Oke, jadi memang karena musiknya ini kan tidak begitu masif didengar oleh masyarakat gitu. Biasanya kalau semisal manggung musik-musik kayak gini tuh, biasanya kalau manggung itu apakah sebanyak yang konser-konser pada umumnya, Mas? Untuk musik keras seperti ini ya bisa dibilang musik-musik kami ini hanya segelintir orang saja yang berminat. Jadi kalau di event skena musik keras sendiri itu sebenarnya cukup luas ya Mas ya. Jadi kalau untuk sekarang bisa dibilang banyak dan enggaknya pun itu tergantung skenanya sendiri. Karena kalau di musik keras itu ada yang namanya skena death metal, black metal, hardcore, terus dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau yang untuk saat ini yang paling rame itu diantara skena death metal dan hardcore. Kalau di mana-mana kan pasti yang paling rame itu memang hardcore ya, karena musiknya gampang didengar oleh orang awam dan itu ya baru musim juga ya tuh start tuh di TikTok tuh kan dia baru itu sih. Hardcore itu apa basic band yang terkenal? Mungkin kalau daerah Solo ya Gendar Pecel, KM09 yang sekarang Kid Monster. Kalau yang internasional gitu, misal kayak yang kami tahu banyak orang tahu kan mungkin BMTH, Slipknot itu masuknya. Kalau yang itu mungkin udah masuk industri musik yang besar ya. Mereka nggak terpaku sama genre sebenarnya. Oh gitu. Kalau genrenya sendiri, kalau Slipknot tuh udah new metal. Kalau untuk BMTH mungkin mereka udah masuknya metalcore atau eksperimental seperti itu. Berarti untuk memang genre-genre yang seperti ini itu masih belum terlalu banyak ya, apalagi yang untuk musisi-musisi atau band internasional gitu sangat sulit ditemui ya. Sebenarnya banyak sih ya, kalau di band-band luar banyak sih. Di band-band luar sebenarnya nggak sulit juga, karena mungkin tergantung orang yang mencarinya aja sih sebenarnya. Kalau juga ada YouTube juga kan. Coba kalau misalnya kita search keyword untuk suatu genre di YouTube misalnya, kan pasti udah nanti akan ketemu top 10-nya siapa atau top 3-nya siapa seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ini sih Mas, kita tadi belum ngomongin soal appearance atau mungkin look visual dari band Indonesian Special itu sendiri ya. Seperti yang Sobat Dista bisa lihat, kali ini Masnya nih full black dan juga menggunakan topeng gitu. Nah, begitu apakah ada ininya Mas, filosofinya? Atau memang akan ada yang ingin disembunyikan atau semacamnya? Karena ini sebenarnya konsep dari awal kita bikin band juga. Jadi kita bikin band itu kan karena tema-tema lagu yang kami bawakan kan cukup kontroversial. Jadi untuk menjaga privasi dan lain-lain, kita tentukan juga untuk berkarya secara anonimus. Jadi kita memakai topeng dan setelan serba hitam seperti ini. Oke, berarti memang tidak reveal identity ya? Yes. Sementara kalau untuk konsepnya sendiri, nah ini kan dari namanya sendiri, Hidden Adversary itu kan artinya musuh surga ya.
Eden Ya, surga. Eden itu surga, adversary itu musuh. Oke, wow, menarik. Nah, sebenarnya itu nama itu adalah perlawanan kami terhadap manusia yang politik korup, munafik dan sebagainya. Tapi mereka mewakili surga seperti itu. Oh, mereka yang merasa. Merasa mewakili surga. Oke. Dan kami secara ironinya memakai topeng ala-ala iblis. Ya, ini seperti demon ya. Yes. Demon. Tapi apakah ada memang cuman demon yang pada umumnya atau memang ada masing-masing nama perannya? Sebenarnya konsep awalnya ini kita topeng ini memang intinya untuk menjelma sebagai iblis. Cuman karena dari karena dari Bible sendiri, dari kitab-kitab agama samawi itu kan diceritakan bahwa malaikat itu sebenarnya kan mempunyai wujud yang mengerikan kan seperti itu. Yeah. Nah, sebenarnya topeng-topeng ini adalah wujud asli malaikat yang mungkin kalau dideskripsikan di kitab itu punya 16 mata, punya 5 mulut dan sebagainya seperti itu. Kan mereka wujudnya sama seperti monster ya seperti itu. Jadi kami secara tidak langsung menjelma sebagai malaikat-malaikat tersebut. Oke, berarti memang konsepnya seperti itu ya. Memang serem gitu ya. Iya, serem dan memiliki dualisme makna seperti itu sebenarnya. Oh iya. Juga yang mungkin saya sendiri juga penasaran ya. Menjadi pelantun dari band ini kemudian berpakaian seperti itu, kemudian menggunakan identitasnya seperti itu mempengaruhi keseharian nih, Mas? Atau mungkin memang ada alter ego yang diperankan seperti itu? Sebenarnya untuk kalau on stage kita ya tetap jaga image dan ego seperti itu. Cuman kalau untuk di kehidupan sehari-hari ya kami sebagaimana personalnya masing-masing aja. Jadi kita kalau di setiap hari saat waktu kerja dan lain-lain ya kita stay true di masyarakat seperti itu. Tapi orang tidak tahu aslinya. Ya mungkin beberapa orang yang di skena tahu kita sebenarnya siapa. I mean kayak teman kantor atau mungkin, tapi kalau family pasti tahu ya. Malah nggak tahu. Tapi kalau tetangga gitu mungkin nggak tahu ya. Kalau tetangga mungkin ada. Tapi mungkin nggak mungkin. Yang tertarik ya tahu, kalau nggak tertarik ya nggak tahu juga. Berarti memang sengaja menutup identitas supaya itu tetap stay anonim dan juga misterius gitu ya. Yes. Oke. Tapi itu mempengaruhi nggak? Mas, kadang kan gini ya, orang itu memerankan sesuatu. Misalnya kalau aku sendiri kan bermain drama misalnya ya, kemudian di kehidupan tuh jadi terpengaruh gitu. Jadi kadang dramatis, kamu dramatis sesuatu gitu. Tapi kalau dari Masnya kan ini dark dan juga kelam gitu ya, mempengaruhi nggak keseharian gitu? Kalau untuk pekerjaan sehari-hari dan cara kita bersosialisasi mungkin nggak terlalu, nggak pengaruh mungkin malah. Nggak pengaruh. Karena kita stay untuk ego dan attitude kita keep di band aja. Jadi untuk kehidupan pribadi memang nggak akan disangat pautkan. Oke. Kecuali kalau ada orang yang mungkin di luar band-bandan mereka mungkin bahas masih ini ya, mungkin nanti kita akan beritahu seperti itu. Ya, oke. Berarti tidak pengaruh ya, ini hanya label dan identitas dari bandnya gitu ya. Nah, berarti bisa ketawa ya Mas. Bisa. Tadi ini dapat laporan dari LO-nya gitu. Aduh, takut nih gitu pakai topeng, nggak gigit kok, masih bisa ketawa. Berarti memang tidak seseram identitas bandnya gitu ya. Cuma ketika lagi dalam peran bandnya tetap stay with identity ya. Gitu. Oke, ada nggak sih Mas kayak apa sih ya semacam ini tantangan atau susahnya gitu, terutama menjadi band deathcore di Indonesia. Di Indonesia. Solo terkhusus ya. Kalau di Solo berawal dari Solo dulu ya. Kalau di Solo itu sebenarnya kalau menjadi band deathcore itu cukup susah, apalagi kita yang munculnya setelah pandemi, dikenal setelah pandemi untuk manggung-manggung dan lain-lain seperti itu. Ya cukup susah karena dulu pernah ada komunitas deathcore musik keras di Solo ini dan dikenal cukup banyak.
di tahun 2014 mungkin ya, atau Oke. sebelumnya sampai tahun 2018. Nah, itu setelah adanya COVID itu mungkin banyak sekali eh, pelaku skena itu yang mungkin sudah fokus kehidupannya masing-masing. Jadi skena ini mungkin jadi agak nggak terurus seperti itu. Oh. Jadi akhirnya ya tantangannya kita sebagai band deathcore yang di mana nggak ada komunitasnya sama sekali, ya kita harus mengulang lagi dari awal untuk memperkenalkan genre seperti ini seperti itu. Tapi beberapa hari ini kan setelah dapat info kan saya dengerin lagunya dari Anniversary ya, dan semua album playlist berulang-ulang gitu. Tapi yang saya rasakan dari mendengar itu, apa karena namanya symphonic deathcore ya, jadi memang tidak yang seabstrak itu, masih bisa didengarkan dengan enak gitu, bahkan untuk keseharian masih simfoni gitu. Atau karena emang genrenya seperti itu? Kalau untuk genrenya sendiri, sebenarnya kalau mungkin aku jelaskan ya Mas ya. Kalau deathcore ini sendiri kan sebenarnya dasarnya subgenre extreme metal, yang dimana deathcore itu gabungan dari genre death metal dengan breakdown ala metalcore. Oh. Dan itu kami dibalut dengan instrumentasi orkestra klasik yang melibatkan string dan brass, choir dan ya macam-macam orkestra klasik seperti itu. Nah, kalau untuk komposisinya sendiri mungkin bisa lebih kalau band ini saya anggap bikin jadi komposisinya itu yang bisa ditangkap oleh enggak kalangan tertentu aja, jadi bisa diterima easy listening untuk kalangan banyak orang dan awam gitu. Cuman tidak menghilangkan unsur berat dan heaviness dan pelangnya seperti itu. Berarti memang di konsep seperti itu ya? Ya, kita mungkin untuk genre deathcore sendiri itu mungkin kita tergolong band yang agak pelan sebenarnya, nggak se-ekstrim band-band lainnya. Cuman kalau untuk band kami ini memang difokuskan agar banyak orang awam yang tertarik pada genre-genre yang kami naungi ini. Oke, betul sih. Jadi memang aku sendiri pun dengerin tertarik gitu, nggak se-abstrak yang di deathcore itu gimana ya, kan ada apa sih yang black metal gitu ya, yang itu yang memang kadang tuh pernah ada meme-nya juga sih, orang suka semua lagu dengerin black metal, aduh nggak bisa. Tapi kalau ini aku dengerin, wah ini symphonic deathcore masuk gitu, masih bisa dengerin dan enak gitu. Thank you. Mungkin bakalan lebih sering dengerin itu lagi nanti. Silahkan monggo. Oh iya, kalau dari mas-masnya nih, misal kan memang berkaca di musik deathcore metal seperti ini. Nah, aku nih penasaran, mungkin sobat juga penasaran nih. Kalau kesehariannya misal lagi nggak ngeband atau apa gitu, dengerin musik lain nggak sih? Sebenarnya kalau untuk menetralisir, karena kan kalau kita mau deathcore terus juga mungkin telinga juga agak sedikit capek juga, karena kalau orang metal itu kalau dengerin lagu metal dia tuh mikir. Karena kan patternnya kan dia menarik, tertarik gitu, jadi dia mikir. Jadi kadang ada netralisir kayak lagu yang pop, jadi biar nggak mikir kesehariannya. Soalnya kalau ketemu lagu metal itu langsung di pikirannya tuh mikir, ini partnya kayak gimana ya, ini kayak gini kayak gitu. Jadi untuk netralisir. Pernah pusing terus, kayak pernah nggak pusing yang sampai karena keseringan gitu terus jadi berat gitu di kepala? Kalau pusing sih enggak lah, cuma bosen sih. Bosan. Lebih ke bosen sih. Berarti tetap dengerin lagu-lagu yang lain gitu. Oke, jadi terjawab ya pertanyaan dari produser ya. Dengerin musik yang lain nggak ya gitu. Jadi kalau mungkin tiap personil itu sebenarnya punya guilty pleasure masing-masing gitu. Jadi kita mungkin ada yang suka K-pop, ada yang suka J-pop seperti itu. Tapi dulu ya, sejarahnya mungkin sebelum terciptanya Eden Anniversary gitu, apakah sudah memang dari dulu memang anaknya metal banget, atau malah dulu pernah bermusik yang lain, genre yang lain gitu? Biasanya orang kalau bermusik kan diawali dari sebelumnya dulu kan. Monggo dari Mas Drummer dulu ya. Sebenarnya berkembang sih Mas.
Jadi kan kadang kan aku kebetulan drama. Jadi kadang kan kalau awal emang dari pop dan semakin hari kan semakin tertarik sama pattern-pattern drum kan. Iya. Jadi kayak pengen belajar lagi, pengen belajar. Jadi fasenya tuh naik dari pop agak ke metal dikit, agak gini sampai akhirnya ke deathcore seperti itu. Jadi mengeras berarti ya. iya lebih tertarik ke teknik-teknik pattern drum seperti itu. Makanya terus masuknya ke genre seperti ini, seperti itu. Oke. Nah dari Masnya gimana? Sebenarnya sama sih juga sih kan. Pertama tuh tetap dari yang lebih paling soft ya, paling gampang lah bener dipelajari. Dulu pertama dari hardcore terus gua ketemu metalcore, belajar ke metalcore yang lebih keras. Terus aku belajar lagi teknik vokal tuh di deathcore tuh karena ada banyak sekali teknik vokal di situ. Jadi kalau di deathcore tuh nggak cuma satu teknik vokal. Jadi dia bisa ada, kalau sih tak pakai itu ada 6 sampai 7 teknik vokal di situ di album itu. Ini mungkin antara boleh gak boleh ya. Kita juga pasti penasaran juga nih. Karena untuk screaming atau growling itu kan kadang nyoba terus sakit sendiri atau salah tekniknya. Belajarnya lama gak sih Mas? Kalau aku mulai dulu dari tahun 2008. 2008. Oh aduh. Itu berarti kita bisa Iya. Proses yang cukup lama. Prosesnya cukup lama juga. Soalnya dulu kan emang pertama itu memang ketemu salah kan, namanya juga belajar kan nggak tahu yang bener siapa. Dulu pun YouTube pun juga nggak seperti sekarang kan, banyak tutorial. Zaman dulu kita nyari tutorial kayak gitu kan tetap dengerin lagu. Benar. Gimana? Oh ya kita mengkira-kira sendiri kayak gitu dulu kan. Oke, berarti tanpa guru dong? Tanpa guru. Berarti pernah nggak salah teknik kemudian Pernah. Pernah juga? Pernah. Dulu tuh kalau teknik yang pertama aku pelajari itu inhale. Jadi tuh suaranya masuk gitu kayak sedot tuh. Tapi itu teknik yang salah sih, menurutku. Karena itu teknik yang salah. Ntar kalau udah nyanyi selagu 2 lagu tuh suaranya udah hilang. Udah nggak bisa ngomong. Udah suaranya sakit tuh sini. Karena emang tuh merusak. Kalau yang bener tuh exhale yang keluar. Jadi kalau itu nafasnya dikeluarin. nafasnya ya kayak nyanyi biasa, cuma ada tekniknya. Tetap dari diafragma terus dari perpaduan itu. Kalau itu sih aman-aman aja sih selama bertahun-tahun ini nggak ada cedera apa-apa. Manggung satu album gitu tetap aman aja ya. Boleh nggak sih Mas dicoba gitu? Waduh. Maksudnya mungkin ini juga sih kayak easy way-nya. Tunnel, segampang ya. Tunnel ya. Tunnel itu juga satu ini ya. Iya. Salah satu tekniknya. Tekniknya. Enggak sakit Mas? Enggak. Itu cuma apa ya? Itu sebenarnya kalau ada teknik lain itu harus pemanasan dulu. Kalau langsung ditembak ini kan tadi nggak sempat pemanasan, jadi saya gampang ngomong dulu aja sih. Ya. Tapi kalau kayak yang bentuknya itu ngomong atau mungkin ada liricalnya gitu, butuh pemanasan sih. Bisa yang dalam banget gitu. Bisa. Oke, gitu ya. Jadi Sobadista hanya profesional. Mungkin bisa belajar ya. Itu bisa dipelajari, bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Belajar aja mulai dari sekarang nggak apa-apa. Iya, semua butuh prosesnya. Masnya 2008 berarti berapa tahun yang lalu ya? 2 tambah 4, 6 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Udah kurang 10. 16 tahun yang lalu. Apa? Sekarang akhirnya bisa jadi band yang keren banget gitu. Karena juga kita tahu band seperti itu kan langka ya Mas. Langka apalagi di Indonesia kita tahu. Mungkin kalau misal di luar negeri banyak. Juga ada komunitas besarnya gitu ya. Kalau sekarang tuh malam baru itu ya ngetrennya deathcore lagi ya naik ya. Iya, kalau di luar. Gara-gara ada Warna Show itu kan. Terus kalau tahu lagi Slaughter to Prevail itu kan baru naik banget. Iya, itu juga pakai konsepnya pakai topeng juga kan. Iya, selalu kan ngerin podcast itu kan ya. Dan itu emang wow gitu ya. Keren banget gitu. Tapi yang itu boleh buka identitas. Kalau Mas tidak nanti nggak boleh. Tapi boleh dengerin kan ya Mas ya. Langsung follow aja Instagramnya Idnetversary. Boleh nih ke Masnya tadi kalau prosesnya nih Mas dari sebelum masuk ke deathcore metal gimana dulu? Kalau proses album ya ini berarti.
Kan berarti dari awal itu kami kan untuk jadi band itu kan sudah merilis single karena pada saat itu COVID dan kita hanya bisa berkarya melalui internet saja. Betul. Dan dulu itu kami udah merilis 3 single, di mana 2-nya itu video lirik dan satunya musik videos dengan judul Mesaya. Dan yang pada tahun 2022 itu rilis video klip MV Lord of Gehenna itu sebenarnya kami sudah ready untuk rilis albumnya, cuman karena ada beberapa halangan ya akhirnya kami diundur untuk rilis, jadinya bisa dirilis ya tahun ini pada tanggal 22 Juni oleh label Malang. Dan prosesnya sendiri itu untuk mengerjakan album ini tuh mungkin dari tahun 2021 mungkin. Dari tahun 2021. Jadi setelah setelah MV Mesaya itu kita jadi sudah proses untuk penggarapan album. Jadi memang prosesnya cukup panjang juga. Iya. Syukur sekarang bisa rilis dan bisa didengerin. Dan juga Spotify ada ya, YouTube ada. Semua digital streaming platform bisa dicek Eden Adversary. Terus di YouTube ada audio visualisernya juga. Iya. Ngomongin soal Mesaya, kayaknya ya setelah mendengarkan beberapa hari, my favorite one. Iya. Kayak yang paling cocok gitu. Itu ada music videonya. Iya, ada musik videonya. Sudah langsung aku cek ya. Oh iya, ngomongin soal album terbarunya, merilis 10 lagu ya maksudnya dari dengan judul album Kingdom of Heresy. Ini apakah ada pesan yang emang disematkan atau mungkin ada niat tersendiri dalam ciptaan album ini? Kalau untuk tema album sendiri, album ini tuh menceritakan tentang rangkaian akhir zaman yang dimana diambil dari kitab-kitab dan hadis agama Samawi yang kemudian direkayasa oleh skenario terburuk ala pencipta lagu. Berarti memang versi kiamat yang paling kelam. Dikasih judul seperti itu ya? Iya, yang dimana akhirnya nanti di akhir zaman nanti bisa menjadi satu kerajaan Mahanista, yaitu Kingdom of Heresy itu tadi. Oke. Tapi melihat konsep yang seperti itu, apakah ada pesan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada para pendengar? Kalau untuk pesannya sendiri sebenarnya album ini tuh hanya sebagai peringatan saja buat kita semua agar lebih berhati-hati pada saat menuju akhir zaman nanti. Sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi asal-muasal dari penemuan, aku penasaran ya maksudnya, asal-muasal dari penemuan kata-kata ini dan segala macamnya itu seperti off-nya ini menggunakan huruf V seperti itu. Ini sebenarnya dari bahasa apa atau dari bahasa Inggris kuno? Itu sebenarnya kami ambil dari band dari culture band-band black metal. Ya karena band-band black metal seperti Behemoth, tahu kalau Behemoth itu kan terakhir kesini tahun 2023 di Solo kemarin. Ya itu kebanyakan lagu-lagunya kan pakai V seperti itu ya. Memang karena subkultur black metal itu memang seperti itu gitu. Kami kan ya hanya sebagian subkulturnya mereka ya biar terlihat agak cult seperti itu, agak nyekte seperti itu ya. Kami ikut-ikut saja gitu. Oke. Berarti kan tidak mengacu kepada mitologi atau kepada mungkin kalau dari Behemoth dari culture black metal sendiri mungkin Of itu sebagian bahasa dari bahasa Scotland seperti itu. Mungkin mereka kalau F-nya itu kan nggak ada, mereka pakai V seperti itu. Oke. Seperti yang sobat kita tahu, ada 10 lagu dalam album Kingdom of Heresy yang tadi sudah disampaikan, bisa didengarkan di platform mana aja. Tapi dari 10 lagu ini Mas, penasaran aku nih, kira-kira yang paling tricky yang mana? Dalam pembuatan dan prosesnya, yang paling susah? Yang paling susah? Yang mana? Mungkin dari drummernya yang paling susah buat di aransemen yang mana? Kalau buat main atau untuk pembuatan lagunya? Buat main. Kalau mainnya perform. Itu sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Yes.
aman aja. Anjay. Kalau pembuatannya, mungkin kan kalau perform karena udah tahu pattern dan segala Iya. tapi kalau dalam pembuatannya mungkin kayak, ini kurang cocok deh, kurang Kalau diganti-ganti. kalau kayak gitu kan biasanya sebelum di fixin lagunya kan biasanya materi di share dulu, jadi kayak ada ini enaknya gimana, ini udah enak apa belum, seperti itu ya. Kita ada discuss untuk ngefixin patternnya dan dari lagu awalnya kan ada yang dirubah juga. Jadi lagu yang udah jadi itu sebenarnya sebelumnya juga ada perubahan dari per tiap lagunya itu ada perubahan-perubahan Ada seperti itu. beberapa kali revisi Iya, beberapa kali revisi juga seperti itu. Oke, kalau dari Mas sendiri nih, paling susah yang mana? Saya. Kalau saya mungkin kalau yang paling susah nggak ada sih sebenarnya, karena kalau untuk section gitar dan bass sendiri itu sebenarnya memang nggak susah-susah banget, karena di genre deathcore khususnya band ini sebenarnya paling susah tuh memang di bagian dua orang ini, vokal dan drum. Makanya tanya terakhir. Oh gitu. Kalau dari Mas vokalis nih, Kalau dia paling susah sih aku Lord of Gehenna tuh ya. Paling terakhir. Soalnya itu dia lagunya paling panjang. Durasinya paling lama. Paling panjang, biasanya di bawah ini terakhir. Udah paling capek-capek, paling susah. Oke. Durasinya panjang, tekniknya banyak. Tekniknya banyak. Tapi Jadi ada banyak featuring switch nggak? ya. Ada tuh featuring. Ada featuring. Ada beberapa lagu featuring ya. Iya, Di- makhluk ya. Makhluk. Yes. Oh, Makhluk tuh dia solo project ya. Ya. Solo projectnya Jadi- Mas Agung. Nah, jadi kalau di album ini sebenarnya kami ada beberapa featuring dengan musisi-musisi musik keras yang ada di Indonesia. Itu kalau dijelasin dari track pertama ya mungkin ya. Kalau track pertama tadi ada Tino dari Vince Moon, itu band black metal asal Jakarta. Itu band black metal itu yang cenderung gelap-gelap, yang Atmosferik sih. atmosferik seperti itu, yang apa ya? Mungkin cenderung ke menyekte seperti ya aslinya itu. Band-band black metal yang Mas sebutkan awal tadi. Iya. Terus yang kedua itu ada Mas Avan itu dari Demented Heart, itu band technical death metal dari Kediri. oh Kediri. Yaitu Oke. kalau technical death metal itu genre yang gimana ya? Yang ribet. Kalau gitarnya partnya mungkin gitu ya, itu drumnya mungkin kencang, vokalnya juga ikut kencang seperti itu. Oke. Kalau yang ketiga itu ada Mas Komeng. Komeng Kayak segala macam. Artinya komeng ya ini ya. Iya, kayak Menji itu kalau Menji. sebenarnya panggilannya Komeng. Tapi beneran komeng. Iya, Oh, kayak MNG. kayak Menji itu Mas Komeng dari Serigala Malam, itu band hardcore dari Jogja. Oh. Udah terkenal ya. Ah. Serigala Malam udah terkenal. Band hardcore dari Jogja itu juga teman lama dari vokalisnya sendiri. Oh. Oke. Yang terakhir ada. Yang terakhir ada Makhluk. Ini band atau solo musisi? Nah, Solo itu dia solo musician dari Bali. Oh, mungkin sekarang Jakarta. Itu dulunya ex basisnya Dead Squad kalau Mas tahu. Oh, Dead Squad. Ya, Sudah bukan legenda ya? ya, ex basisnya Dead Squad, terus ex Killing basisnya Killing Mindset juga Mas tahu. Oh, iya. Oh, sekarang memang berkarir sendiri seperti itu. Iya, karena kesibukannya sendiri, akhirnya dia kerja nggak bisa disambi untuk band-bandan, ya akhirnya dia untuk melakukan karyanya ya lewat project ini. Oh, oke. Lewat projectnya Makhluk gitu. Tapi berarti itu possible ya Mas untuk menjadi solo musik dengan genre musik aliran musik yang seperti ini? Nah, possible banget. Oh, tapi pasti ada tim dong dari. Kalau timnya sendiri mungkin enggak terlalu ya, cuman kalau untuk prosesnya sendiri untuk band-band one man seperti ini tuh sebenarnya butuh semuanya bisa diurus sendiri, kayak drum bisa gambar, bass sekarang juga bisa gambar, gitar bisa take sendiri kalau sudah punya alat. Terus kalau untuk vokal juga take sendiri. Yang terakhir tuh paling cuman Mixing mastering. mixing masteringnya aja dia dilempar ke orang. Orang sih. Oke. Wah, jadi
beberapa tadi ya, ada yang featuring dengan musisi dari band-band lain seperti itu. Nah, dalam pembuatannya ini kan ada featuring banyak juga ya. Itu mungkin atas dasar penawaran atau mungkin mereka yang approach ke Ignatus sendiri atau mungkin emang project bareng yuk gitu. Ya kebanyakan kami yang menawarkan ke mereka sih. Oh gitu. Kayak Tino itu memang aslinya kan dulu kami pernah manggung bareng, terus kenal gimana kita kalau featuring gitu. Iya. Featuring di satu lagunya Eden gitu. Terus yang Mas Afan itu awalnya karena memang saya ngefans saja. Akhirnya ngajak dia, Mas Afan kebetulan orang yang enak juga untuk diajak featuring seperti itu. Yang terakhir yang ketiga ada Mas Komeng itu dari Seria Malam itu ya Enak karena enak juga karena kenalannya Mas vokalis juga. Terus yang terakhir ini makhluk ini karena dia ada di skena deathcore Indonesia ya, akhirnya dari kenal secara online ya ketemu, dia suka juga, asik juga ya, diajak featuring. Oke. Alright. Nah, kemudian nih, aku nih agak penasaran sama cover atau artwork dari album ini. Udah lihat dari kemarin tapi masih menerka-nerka ini tuh sebenarnya makhluk apa dan apa yang sedang terjadi di sini. Boleh nggak diceritakan gitu? Kalau kesimpulannya sendiri sih itu sebenarnya artwork itu keseluruhan cerita yang ada di album dijadikan satu. Itu kalau di icon setengahnya sendiri kan sebenarnya ada kayak jelmaan Mesias atau Yesus. Iya betul. Enggak Yesus juga sih. Ada jelmaan juru selamat seperti itu. Dan dia itu di beberapa bagian tubuhnya itu ada part-part yang seperti iblis seperti itu. Dimana sebenarnya dia bukan juru selamat mungkin, tapi juru selamat palsu. Yeah. Mungkin yang kalau disebutkan dalam kitab hadis Islam itu ya mungkin Dajjal. Oh iya. Dan di belakangnya ada pengikut-pengikutnya, di mana pengikutnya itu dibutakan matanya, dicongkel matanya seperti itu, dihitamkan karena terbutakan oleh rayuan ajakannya si Dajjal itu. Dan di belakangnya ada bala tentara, di mana bala tentara itu sebenarnya penggambaran kalau zaman dulu tuh kan ada yang namanya perang salib ya, di mana itu jelmaan para crusader seperti itu. Karena zaman dulu perang salib itu kan diawali karena tentara perang salib ini yang crusader ini kan menjajah tanah suci karena atas nama agama seperti itu. Yang harusnya di agama sendiri itu kan sebenarnya nggak ada yang seperti itu seperti itu. Benar banget. Filosofis banget ya album ini dan serem juga. Mesti pas impresnya langsung serem, waduh apa ini, tapi memiliki makna yang sangat mendalam gitu. By the way, ini yang menggambar atau menciptakan dari Ignatus sendiri atau kalau untuk konsep artworknya dari kita ya? Kalau konsep dari kita, kalau untuk artworknya sendiri dibuat oleh Joni Prayogi. Oh, memang seniman? Iya, memang seniman artworker seperti itu. Oh, oke. Nah, oke, kita udah kulik-kulik banyak banget nih tentang album Kingdom of Heresy. Ada 10 lagu yang ini juga bisa didengerin di mana aja. Tapi kalau mau beli album cetaknya ini, album fisik. Album fisiknya ya. Bisa beli di mana kira-kira? Ini menarik juga gitu. Kalau ingin yang beli artwork dan merchandise, CD dan merchandise fisik dari Eden Adversary bisa langsung ke Interlude Records, itu label kami yang ada di Malang. Oke. Itu bisa order PM atau lewat Tokopedia, Shopee juga ada. Atau mungkin nanti bisa ketemu sama kami secara langsung di venue event saat kami buka lapak seperti itu dengan harga yang lebih terjangkau. Oke. Jadi kalau event-event gitu biasanya cari informasi di mana? Cari informasi untuk event-event yang gitu. Event sendiri kami kan berkecimpung di skena underground ya. Ya kebanyakan ya di Indonesian death metal atau
grup-grup metal yang di Indonesia seperti itu. Biasanya kalau dari Burger Kill atau Burger Kill? Ya, Burger Kill juga. Cuman kalau Burger Kill itu kan apa ya? Masuknya sudah ke industri. Jadi dia kan udah istilahnya bukan band kecil gitu. Jadi kayak band-band yang baru merintis kayak kami ini ya biasanya kebanyakan ikut komunitas. Tapi buat Sobadista atau para pendengar yang mau langsung nonton atau mungkin mau lihat mereka manggung, langsung aja follow Instagramnya ya. Instagram ada, TikTok ada, Facebook ada, Twitter ada. Aku sudah cari semuanya. Karena nanti bakalan ada update info manggungnya ya. Gitu. Dan kalau mau dapat album fisiknya boleh banget beli di online tadi sudah disampaikan atau langsung datang ke venue-nya ya. Saat kami manggung. Nah, dengan harga yang lebih terjangkau. Benar. Aku masih bisa di reach gitu. Nanti kalau udah besar nanti susah reach-nya gitu. Soalnya bisa langsung lihat tangan masing-masing. Aneh ya. Yes. Bisa legalisir langsung. Betul, kayak gitu. Nah, terakhir nih soal kita tadi udah bahas banyak banget tentang apalagi per-deathcore ya di Indonesia, mungkin khususnya Solo gitu. Ada nggak sih harapan tentang terkait dengan deathcore, mungkin aliran deathcore metal di Solo khususnya untuk kedepannya Indonesia? Ya kalau harapanku sih ya berharap aja kalau genre deathcore ini sebenarnya bisa dijangkau lebih banyak anak-anak yang suka metal, hardcore dan sebagainya di Indonesia dan lebih dikenal lagi. Mungkin besok entah kapan mungkin ada komunitasnya lagi seperti itu, ada band-band yang bermunculan lagi seperti itu. Dan berharapnya ya band ini bisa bisa membawa nama deathcore ini dengan harum di mata Indonesia dan ke luar negeri seperti itu. Dari Mas Vokalis? Kalau lebih sama sih ya. Karena kan kalau di Solo itu kan memang deathcore cuma tinggal kita aja. Kalau bisa sih bermunculan band-band baru, bibit-bibit baru, biar ada temannya juga. Terus bisa turnya lancar, terus bisa tur keluar negeri juga, amin. Bisa membuat album kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, gitu. Berarti semakin bermunculan semakin senang ya? Karena bukan masalah tersaing gitu, berarti kan semakin yang minat gitu. Kalau dari Mas Dawar gimana harapannya? Secara garis besar sama aja sih. Kalau kita kan kebetulan deathcore cuman kita, kalau bisa ya dari Solo tuh bermunculan lah. Jadi kita paling enggak ada discuss ini gimana, skena mau bawa kemana. Jadi kita ada partner brainstorming gitu ya. Jadi nggak cuma sendirian, kita kan bingung kalau sendirian. Ini mau kemana ini kan gitu. Kita nggak ada teman gitu. Makanya ya semoga di Solo lebih bermunculan lagi setelah adanya Eden. Paling nggak semangat baru lah buat Atau mungkin Eden mau bikin semacam naik kelas atau apa gitu buat generasi muda kan, siapa tahu suka gitu kan, atau mungkin bikin komunitas, mungkin berawal dari fanbase-nya ya, nanti akan bisa menciptakan generasi baru menerus deathcore apalagi di Solo dan di Indonesia khususnya. Oke, so Sobadista, terima kasih banyak udah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Dan juga makasih banget buat Imran Masri udah mau datang ke sini dan udah mau diinterview gitu soal albumnya. Dan saya harap sendiri albumnya bakalan meledak dan juga pasti lebih banyak pendengarnya, dan semoga sukses terus dan bisa lebih malang buana ke kancah yang lebih tinggi internasional. Terima kasih. Dan juga menurut saya sendiri lihat emang prospeknya tinggi nggak sih, apalagi dilihat orang-orang di luar USA emang saudaranya lebih suka dengan musik seperti ini ya. Karena Indonesia kan tahu sendiri masih awam dan masih tabu gitu untuk sebenarnya. Kulturnya kan beda ya. Kultur dari luar kan. Berarti ya harapannya di Indonesia juga bisa meningkat dan juga di luar negeri juga. Yes. Okay, so thank you so much Sobadista for listening to this podcast, and mungkin cukup segitu dulu perjumpaan kita. Thank you so much and see you on the next Ista Podcast. Bye bye.